Selamat datang di dunia scalping yang, jujur aja, super berisiko. Coba bayangin, puluhan kali profit kecil yang udah dikumpulin susah payah, bisa hilang gitu aja dalam sekejap. Pertanyaannya kan, gimana caranya para pro itu bisa survive? Ketika satu aja langkah salah bisa bikin modal ludes. Nah, rahasianya itu ada di satu hal yang sering banget diremehin. Padahal ini kunci utamanya, position sizing atau ukuran posisi. Jadi untuk beberapa menit ke depan, kita bakal bedah semua ini nih. Pertama, kenapa scalping itu menarik banget? Terus, kesalahan fatal apa yang bikin kebanyakan trader boncos? Dan yang paling penting, kita akan lihat perangkat dan strategi apa aja yang dipakai para pro buat bertahan, bahkan sukses. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, daya tarik scalping. Apa sih yang bikin perburuan frekuensi tinggi ini begitu nagih? Jawabannya simple, janji kemenangan-kemenangan kecil yang datangnya cepat dan bisa numpuk terus. Jadi, apa itu scalping? Anggap aja ini kayak seni nyopet untung kecil dari pasar. Kita ngomongin untung mungkin cuma 0,2% sampai 3% per transaksi. Tapi ini dilakuin puluhan kali sehari. Jadi tujuannya bukan nyari satu jackpot gede, tapi soal konsistensi dan kecepatan. Di sini, kecepatan itu segalanya. Biar lebih kebayang bedanya, coba deh lihat perbandingan ini dengan swing trading. Durasinya aja udah jauh banget. Scalping itu hitungannya menit, sementara swing trading bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Frekuensinya, scalper bisa puluhan kali transaksi sehari, swing trader mungkin cuma beberapa kali sebulan. Ini benar-benar dua dunia yang berbeda. Oke, kita udah bahas yang seru-serunya. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, kesalahan fatal yang bisa bikin semua kerja keras kamu hangus dalam sekejap. Hampir semua trader pemula itu obsesinya sama pertanyaan ini. Kapan ya waktu yang pas buat beli? Mereka bisa habisin waktu berjam-jam nyari sinyal sempurna, indikator sakti, padahal mereka nanyain pertanyaan yang salah. Nah, ini dia pembedanya. Para profesional itu ngegeser fokusnya. Pertanyaannya bukan lagi kapan harus beli, tapi berapa banyak yang harus saya beli. Ini perubahan yang fundamental banget loh, dari yang tadinya coba-coba jadi dukun pasar, jadi manajer risiko yang disiplin. Poin ini penting banget. Kamu bisa aja profit 20 kali berturut-turut, tapi cukup satu kali aja transaksi dengan ukuran yang kegedean, entah karena serakah atau emosi, itu bisa ngabisin semua profit tadi, bahkan modal kamu juga ikut ludes. Nah, itulah kesalahan fatalnya. Terus gimana cara kita mencegah bencana itu? Jawabannya ada di satu perangkat andalan para profesional, seni disiplin dalam menentukan ukuran posisi. Gampangnya, anggap aja ini anggaran resiko buat tiap transaksi kamu. Jadi daripada asal tebak dan bertaruh, kamu secara sadar nentuin berapa banyak modal yang siap kamu relakan kalau prediksimu salah. Ini tuh jaring pengamanmu. Aturan emas buat pemula itu simpel banget. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah resikoin lebih dari 1-2% dari total modal kamu dalam satu kali transaksi. Punya modal 100 juta, ya berarti kerugian maksimalmu itu cuma 1-2 juta rupiah. Titik, nggak ada tawar-menawar soal ini. Oke, sekarang kita buka kotak peralatannya. Kita bakal kupas beberapa strategi buat nentuin ukuran posisi, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling canggih. Siap? Jadi ada dua metode dasar. Yang pertama, bobot sama. Kamu selalu beli jumlah lot yang sama. Simpel sih, tapi bahaya, karena ini nggak peduli sama resiko tiap saham. Nah, yang kedua, dan ini yang jauh lebih populer, namanya fraksional tetap. Di sini kamu nggak lagi mikir dalam satuan lot, tapi dalam persentase resiko dari total modalmu. Ini kuncinya buat jaga resiko tetap stabil. Oke, biar gampang, kita langsung bedah contohnya ya. Anggap modal kamu 100 juta. Kamu pasang aturan, saya cuma mau rugi maksimal 2% dari modal per transaksi. Artinya, batas rugi kamu itu 2 juta rupiah. Terus, dari hasil analisa, kamu nentuin titik stop loss. Itu loh, titik di mana kamu otomatis keluar kalau rugi di 5%. Nah, pertanyaannya, berapa duit yang harus kamu masukin? Gampang banget ngitungnya. Tinggal bagi aja anggaran resiko tadi sama presentasi stop loss-nya. Jadi 2 juta dibagi 5%, dapatnya 40 juta. Selesai. Dengan begini, kalaupun pasar ternyata nggak sesuai harapan dan kena stop loss, ruginya ya udah pasti, cuma 2 juta, nggak lebih. Sekarang kita naik level dikit ke metode berbasis volatilitas. Logikanya sederhana banget. Kalau sahamnya lagi liar, harganya naik turun nggak karuan, ya kamu masuknya dengan posisi lebih kecil. Sebaliknya, kalau sahamnya lebih kalem, lebih stabil, kamu bisa masuk dengan posisi lebih besar. Tujuannya apa? Supaya potensi kerugian dalam rupiahnya itu selalu sama. Jadi resikomu tetap stabil walaupun pasarnya lagi heboh. Dan di level paling atas, ada yang namanya kriteria Kelly. Anggap aja ini kayak GPS buat pertumbuhan modal kamu.
Ini tuh formula matematis murni yang bisa ngasih tahu persentase modal yang paling pas buat dipertaruhkan, supaya pertumbuhan jangka panjangnya maksimal. Secara teori, nggak ada yang bisa ngalahin ini. Eits, tapi ada tapinya. Kriteria Kelly ini kayak mobil Formula 1. Kenceng banget, tapi super berbahaya kalau kamu belum jago nyetirnya. Formulanya itu sangat bergantung sama data trading kamu di masa lalu. Kalau kamu salah masukin data, misalnya terlalu pede sama win rate kamu, formula ini bisa nyuruh kamu pasang taruhan yang gede banget. Satu kesalahan input aja, bukannya tumbuh maksimal, akunmu malah bisa hancur lebur. Oke, kita udah punya semua peralatannya. Tapi di dunia nyata, ada musuh-musuh tak terlihat yang siap menggerogoti profit kamu, meskipun strategi kamu udah paling benar sekalipun. Mari kita kenalan sama mereka. Ada 3 musuh utamanya. Pertama, biaya transaksi. Ini kayak rayap, potongan-potongan kecil yang nggak berasa, tapi kalau ditotalin jadi gede. Kedua, volatilitas pasar. Ombak gede yang bisa datang tiba-tiba dan menenggelamkan posisi kamu. Dan yang terakhir, musuh paling besar dari semuanya, yang ada di dalam diri kita sendiri. Bias psikologis, serakah, takut ketinggalan kereta atau FOMO, sampai trading balas dendam. Coba lihat deh betapa kejamnya biaya transaksi ini. Seorang scalper bisa aja ngerasa udah untung 1 juta. Tapi begitu dipotong biaya broker, retribusi, belum lagi nanti PPN naik jadi 12% di 2025, untung bersihnya bisa-bisa kurang dari setengahnya. Inilah alasannya kenapa tiap persen profit itu berharga banget dan disiplin jadi harga mati. Jadi, intinya apa? Nggak ada yang namanya formula ajaib atau metode terbaik. Metode yang paling tepat adalah metode yang bisa kamu patuhi secara membabi buta. Mau itu fraksional tetap yang simple atau kriteria Kelly yang rumit, kuncinya cuma satu, konsisten dan disiplin. Pada akhirnya semua kembali ke satu pertanyaan ini. Apakah kamu yang mengelola risikomu atau malah risikomu yang mengelola kamu? Dengan disiplin soal ukuran posisi, kamu berubah dari seorang penjudi yang cuma bisa berharap menjadi seorang manajer risiko yang punya strategi. Kamu yang pegang kendali. Dan di arena scalping yang brutal ini, kendali adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup.